Bab 2741. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ini bukan 2, ini 3. Orang tua di kepala itu tertawa, melihat kedua kaki tangan di sekitarnya, dan berkata, mereka berdua menahanmu sampai aku membunuh Lu Chen sebelum aku kembali untuk berurusan denganmu. Aku yakin kamu akan melakukannya. Bahkan jika kamu bisa bertarung, tidak mungkin bertarung 3 lawan 1, apalagi pertarunganmu. Kekuatannya biasa-biasa saja. Petik 2. Bagaimana kamu tahu kalau kekuatan bertarungku biasa-biasa saja? Penatua Agung Mingxian mengerutkan kening dan berkata, kamu sudah lama tinggal di rumah Tuan Kota. Aku hanya perlu bertanya kepada penjaga rumah Tuan Kota. Bukankah mudah untuk mengetahui informasimu? Penatua di kepala memandang ke arah Penatua Agung Mingxian, dan berkata lagi, namun, kecepatan Anda di luar dugaan saya. Karakter seperti apa kamu dari gerbang abadi Yin Xuang, sehingga kamu dapat menanyakan tentang aku dengan penjaga rumah Tuan Kota? Tanya Penatua Agung Mingxian. Nama saya Mu Shou, dan saya adalah wakil kepala Yin Xuang Xianmen. Saya memiliki hubungan yang baik dengan para penjaga di rumah Tuan Kota. Orang tua yang memimpin lebih arogan, dan merasa bahwa dia bertekad untuk menjadi Penatua Agung Mingxian, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan langsung mengungkapkan identitasnya. Eselon atas dari Silver Frost Immortal Gate. Penatua Mingxian membuka matanya sedikit, ekspresinya menjadi lebih serius, dan dia menyapa Lu Chen puluhan ribu kali di dalam hatinya. Sial, Lu Chen, bajingan, bagaimana dia bisa membuat musuh begitu sulit? Duan Qingyan dari Duan Long Xianmen saat ini adalah Daluo Jinxian terkuat di umat manusia. Mu Shou dari Sekte Abadi Yin Xuang juga merupakan Daluo Jinxian yang kuat, dan dia menduduki peringkat pertama di kota Zuzu. Lu Chen baru berada di masa-masa awal keabadian sejati, dan dia mabuk ketika memprovokasi orang-orang kejam ini. Bahkan keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya tidak akan berani bertindak sembarangan seperti ini sebelum mereka dewasa. Penatua Agung Mingxian, awalnya masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kamu tidak mengirim Lu Chen ke Gunung Mingku sendiri. Mu Shou menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, jika aku ingin membunuh Lu Chen, aku hanya bisa membungkamu, kamu menerima takdirmu. Wah, aku tidak bisa melindungimu lagi. Jika kamu tidak bisa mati, langsung pergi ke Gunung Mingku untuk mencariku. Penatua Mingxian benar-benar tidak punya pilihan selain mengirim pesan kepada Lu Chen agar menyerahkan Lu Chen. Setelah suara itu dikirim, Penatua Agung Mingxian tiba-tiba mulai berlari, dan sosoknya melintas dan menghilang di dalam hutan. Orang ini pasti seekor rubah tua, dia menyelinap pergi dengan sangat cepat. Mu Shou mendengus, lalu mengedipkan mata pada kedua kaki tangannya, dan memerintahkan untuk melanjutkan, tangkap dan bunuh mereka. Segera, kedua kaki tangannya merespons dengan cepat, sosok mereka bersinar, dan mereka segera mengejar mereka. Di tempat kejadian, hanya tersisa 2 orang yang saling berhadapan, Lu Chen dan Mu Shou. Lu Chen, tahukah kamu mengapa aku mengejarmu? Mu Shou tidak terburu-buru untuk bergerak, tapi menatap Lu Chen dengan dingin, dan bertanya. Mu Ye adalah murid Yin Xuang, begitu juga kamu, dan nama keluargamu adalah Mu sama seperti dia. Lu Chen juga menatap Mu Shu, dan berkata, keluarga dan nama keluarga yang sama, mungkinkah kamu adalah ayahnya? Saya paman keduanya, Mu Shou berkata dengan dingin. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, masuk akal jika kamu datang untuk membalaskan dendamnya. Sebenarnya, ketika dia melarikan diri dari Xuanlei Xianmen, dia datang ke Yin Xuang Xianmen untuk mencari saya, dan saya ingin membela dia. Tapi dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri, dan dia tidak ingin berpura-pura menjadi orang lain, jadi aku tidak mendatangimu. Untuk mengolah Mu Ye, saya menghabiskan banyak uang dan menyalahgunakan banyak sumber daya dari Sekte Abadi Yin Xuang, sehingga saya segera menumpuk wilayah Mu Ye ke Dewa Emas. Aku tidak pernah menyangka Makino menjadi lebih kuat, tapi kamu lebih kuat. Kamu memenggal kepala Makino, bukan hanya keponakanku, tapi juga elit dari Sekte Abadi Yin Xuang. Untuk kepentingan umum dan pribadi, aku harus membunuhmu, dan aku ingin kamu dikuburkan bersama Makino. Mu Shou berkata dengan marah. Maaf, kamu tidak bisa membunuhku, tapi kamu akan masuk daftar hitamku. Lu Chen berkata dengan wajah acuh tak acuh. Selama Mu Shou bergerak, dia segera keluar dari bumi dan masuk,
dan dengan bantuan nafas tanah suci, dia bisa masuk jauh ke dalam tanah dalam sekejap, bahkan Daluo Jinxian tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Oleh karena itu, tidak peduli apakah dia mengikuti Penatua Agung Mingxian atau menghadapi wakil kepala Sekte Abadi Yin Xuang, dia tidak takut. Apalagi selama mereka masuk daftar hitamnya, mereka akan ditangani satu persatu di masa depan. Daluo Jinxian tidak bisa membunuh yang abadi, kamu benar-benar tahu cara bercanda, atau kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Musou tertawa keras, lalu berkata, keponakanku meninggal dengan mengenaskan, aku ingin kamu mati lebih buruk lagi, aku akan menggorengmu robek tulang-tulangmu, lalu ambil jiwamu dan bakar perlahan dengan api sungguhan. Jika tidak menyiksamu selama 7 hari 7 malam, kamu tidak akan pernah bisa dibebaskan. Sebelum Lu Chen bisa menjawab, suara dingin datang dari hutan peri, jika kamu membunuh seseorang, bunuh mereka sesegera mungkin dan merobek tulangnya, tapi juga menyiksa jiwa orang lain. Apa perbedaan antara ras? Petik 2. Siapa? Musou sangat marah. Seseorang yang tidak kamu kenal. Di hutan peri, seseorang tiba-tiba berbalik dan melangkah menuju Lu Chen. Lu Chen menoleh untuk melihat, dan tidak bisa menahan senyum gembira. Mungkinkah suaranya agak familiar? Ternyata itu adalah seorang kenalan lama. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah abu-abu polos, memegang pisau panjang di tangannya, dengan aura yang menakutkan. Itu adalah Xie Wuneng. Sebelumnya, Lu Chen dibungkus dengan bunga krisan yang rusak, dan mengirim Waner dan Ming Yue untuk mengundang Xie Wuneng, tetapi dia tidak dapat mengundangnya. Tak disangka, kali ini ia diancam oleh Mushu, namun Xie Wuneng datang tanpa diundang. Dunia ini sungguh tidak kekal. Xie Wuneng, veteran puncak Daluo Jinxian, mahir dalam keterampilan tempur menebas makhluk abadi, tak terkalahkan di level yang sama. Dengan Xie Wuneng di sini, Lu Chen tahu dia aman, dan tidak perlu mengungkapkan kartu haulnya. Puncak Daluo Jinxian, Musou menatap Xie Wuneng, merasakan aura Xie Wuneng, dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu anggota sekte peri itu, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Saya tidak memiliki klan dan keluarga, saya seorang Sanxian. Kata Xie Wuneng, saya Musou, wakil ketua sekte Yin Xuang Xianmen. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak, Anda akan terbunuh. Musou mengancam masa lalu, dan Sanxian tidak mendapat dukungan dari Xianmen, jadi tidak layak disebutkan di matanya. Gerbang abadi Silver Frost, tidak layak disebut. Xie Wuneng melangkah maju, berdiri di depan Lu Chen, dan memberitahu pihak lain dengan tindakannya bahwa dia mengambil alih urusan Lu Chen. Sanxian belaka adalah orang kelas bawah, dan berani meremehkan Yin Xuang Xianmenku, aku akan membunuhmu. Musou sangat marah. Pada saat itu, Musou membuka penglihatannya, dan dengan pedang peri tambahan di tangannya, dia menggunakan keterampilan bertarungnya dan menikam Xie Wuneng dengan seluruh kekuatannya. Dan pada saat Musou bergerak, Xie Wuneng juga bergerak, dan penglihatannya juga terbuka pada saat yang sama, dan teknik bertarung ditampilkan, dan pisau panjang di tangannya diayunkan. Membunuh abadi, ditebas dengan satu pisau, tekanan peri dibelah, langit peri hancur, dan bumi retak. Ledakan, bilahnya menebas bilahnya, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang, ujung pedang menghancurkan ujung pedang, dan menghancurkan tangan Mushu yang memegang pedang. Namun sisa kekuatan bilahnya masih kuat, selama terus ditebas, tubuh Musou bisa terpotong. Tapi pada saat itu, bilahnya tiba-tiba ditekan oleh kekuatan tertentu, dan berhenti memotong. Kekuatan untuk menekan tebasan pedang itu tidak datang dari luar, tapi dari Xie Wuneng. Karena, itu adalah kekuatan untuk mencabut pisaunya, yang secara tiba-tiba menekan pedang ganas itu, dan tidak memotong lebih jauh. Xie Wuneng lah yang mengirimkan pisaunya, dan Xie Wuneng lah yang mencabut pisaunya. Xie Wuneng jugalah yang mendapat serangan balik dari sisa kekuatan pedangnya. Engah, Xie Wuneng memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan serangan pisau membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terima kasih senior, Lu Chen tertegun sejenak, tetapi tidak bisa bereaksi sejenak. Selesai dengan satu sayatan, kenapa mencabut pisaunya untuk sementara, bukankah ini hanya meminta rasa bersalah? Kekuatan Slasing Immortal begitu besar, sangat berbahaya jika mencabut pisaunya secara tiba-tiba di tengah, kekuatan pisaunya tidak dapat diturunkan, dan akan kembali lagi. Jika tubuh fisiknya sedikit lebih lemah,
ia pasti tidak akan mampu menahan serangan balik dari kekuatan pisau, dan hanya akan meledak di tempat. Dan Xie Wuneng mengambil semua sisa kekuatan pedangnya, dan hanya memuntahkan seteguk darah lama. Tidak ada yang aneh pada tubuh peri itu, dan dia tidak bisa merasakan melemahnya nafasnya. Terlihat dari ini bahwa Xie Wuneng, veteran puncak Daluo Jinxian, memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Aku sudah lama tidak membunuh siapapun, dan hatiku tidak bisa lagi dikeraskan. Xie Wuneng tersenyum masam. Dia ingin membunuhku. Melihat Xie Wuneng yang baik hati, Lu Chen tidak bisa menahan alisnya. Dia mempunyai banyak musuh, dan mereka semua sangat kuat. Dia tidak bisa mengalahkannya sekarang, dan tekanan saat ini masih cukup tinggi. Ruo Xie tidak bisa membantunya, menyelesaikannya satu persatu, setidaknya menghilangkan tekanan. Tapi Xie Wuneng bisa membunuh Musou dengan satu pukulan, tapi dia penyayang dan terus meninggalkan masalah yang tak ada habisnya, tidak bisakah dia cemberut? Meskipun Xie Wuneng tidak memiliki nama master dan magang, dia memiliki realitas mengajar. Lagi pula dia adalah penerus Xie Wuneng keluar untuk membantunya, tapi membiarkan Musou tidak dipotong, apa bedanya ini dan tidak membantunya? Dia tidak ingin membunuhku. Xie Wuneng menghela nafas lega, dan merespons sedemikian rupa sehingga Lu Chen hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Senior Xie artinya, aku akan menyelesaikan keluhanku sendiri, apakah kamu ingin campur tangan? Lu Chen bertanya. Tidak, Xie Wuneng menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba berkata, seperti kata pepatah, kapan waktu untuk membalas dendam? Kamu dan dia sama-sama ras manusia, kenapa kamu tidak bisa mengubah pertengkaran menjadi persahabatan? Aku tidak peduli, kamu bertanya padanya apakah dia bersedia. Lu Chen menatap Xie Wuneng dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya ke Mushu yang sedang memegangi tangannya yang terputus. Pria ini penyayang, mu sangat berterima kasih. Musou kembali sadar, pertama-tama berterima kasih kepada Xie Wuneng, lalu menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata, Lu Chen membunuh keponakanku, dan pertikaian berdarah telah terjadi. Aku khawatir masalah ini akan sulit untuk dimediasi, dan pertarungan tidak bisa diubah menjadi batu giok. Petik 2. Tapi, jika kamu membunuh Lu Chen, keponakanmu tidak akan hidup kembali. Xie Wuneng mengatakan ini lagi, menyebabkan Musou tercekik di tempat, dan hampir tidak bisa bernapas. Bunuh seumur hidup. Musou tidak punya pilihan selain merespons seperti ini. Seniman bela diri kita, bukankah dia keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah? Jika semua orang ingin membayar nyawanya, semua pejuang di dunia ini akan mati, dan tidak akan ada yang tersisa. Jadi, membunuh orang seumur hidup sama sekali tidak bisa dilakukan dalam seni bela diri. Xie Wuneng memiliki wawasan yang luar biasa, yang langsung membuka mata Lu Chen dan membuat Musou ingin memuntahkan 3 liter darah. Kekuatan tempur saudara lebih tinggi dariku, aku tidak bisa berkata apa-apa, aku pasti tidak akan bisa membunuh Lu Chen hari ini. Musou memandang Xie Wuneng dan berkata, namun, itu tidak berarti aku akan melepaskan Lu Chen. Lain kali aku bertemu Lu Chen, aku akan tetap membunuhnya. Kamu memaksaku untuk membunuhmu, kata Xie Wuneng. Ini, Musou tercekik, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa di depan yang kuat, tidak ada gunanya mengatakan apapun, lebih baik tidak mengatakan apapun. Kebenaran ada dalam lingkup kekuatan. Dia bukan lawan Xie Wuneng, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara, dan dia tidak ingin mati di bawah pedang Xie Wuneng. Ayo pergi. Xie Wuneng melambaikan tangannya dan melepaskan Musou. Terima kasih. Mushu mencengkeram tangannya yang terputus, membungkuk pada Xie Wuneng, lalu menatap Lu Chen dengan kesal, lalu terbang ke langit dan terbang langsung ke kota Zuzu. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Melihat Mushu yang akan pergi, Lu Chen tidak bisa menahan nafas tak berdaya, dan berterima kasih kepada Xie Wuneng tanpa daya. Meskipun Xie Wuneng tidak membunuh Mushu, dia tetap membantunya, jadi dia harus berterima kasih padanya. Bagaimanapun, Xie Wuneng punya idenya sendiri, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk melenyapkan musuh-musuhnya demi dia. Dia tidak bisa memaksa orang lain. Aku tidak membunuh orang itu, meninggalkanmu musuh yang kuat, kamu tidak membenciku, kan? Xie Wuneng bertanya. Tidak akan. Lu Chen sangat tegas, dan berkata lagi, ketika wilayahku bangkit, jika dia berani membunuhku lagi, dialah yang akan mati. Pewaris 9 naga juga mewarisi keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi, dan cepat atau lambat mereka tidak akan terkalahkan.
Xie Wuneng menghela nafas, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepadanya, kamu harus ingat bahwa kamu masih sangat lemah sekarang, sebaiknya kamu bangun dan berlatih, jangan berhenti memprovokasi orang dari Duanlong Xianmen, agar tidak memimpin keluar leluhur Duanlong Xianmen, tidak akan ada seorang pun di sana pada saat itu. Yang menyelamatkanmu. Petik 2. Senior Xie, kamu tidak hidup dalam pengasingan di puncak Suangshui, mengapa kamu ada di sini? Lu Chen menghindari kata-kata Xie Wuneng, tapi bertanya seperti ini. Jangan memprovokasi saya lagi. Telah terprovokasi sampai ke tulang. Terlebih lagi, bukan dia yang memprovokasi, tapi Duanlong Xianmen telah mengarahkan perhatiannya padanya, dan dia tidak bisa melakukannya jika dia mau, dan dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Satu orang datang dari puncak Suangshui, bukan, itu dua orang, satu pria dan satu wanita, wilayah mereka sangat rendah. Ada satu orang di antara mereka yang bisa mengobrol dengan baik. Dengan saya menganggapnya sebagai teman dekat, dan saya bersedia keluar untuk membantunya dalam urusan. Xie Wuneng tidak menanggapi Lu Chen secara langsung, tetapi berkata begitu. Terima kasih senior, banyak pembohong di Xianyu, jangan hanya mengenali sahabatmu saja, hati-hati agar tidak tertipu. Lu Chen tahu bahwa Xie Wuneng tidak punya banyak rencana, jadi dia dengan baik hati mengingatkannya. Tanpa diduga, begitu Xie Wuneng mengatakan ini, sebelum Xie Wuneng menjawab, terdengar suara marah dari hutan peri. Bocah bau, kamu sebenarnya mengatakan bahwa menjadi guru itu pembohong, lihat apakah aku tidak memukulmu. Sesosok bergegas keluar dari hutan peri dan langsung mendatangi Lu Chen. Menguasai, Lu Chen sangat gembira, ketika dia mendengar suara familiar itu, dia tahu siapa yang datang. Awalnya, dia juga ingin pergi ke Yingzhou bersama setelah tuannya memasuki negeri dongeng. Namun, serangkaian perubahan terjadi, ditambah dengan pesatnya kemajuan dunia, yang mendorongnya maju. Dia dan Legiun Zelot tidak bisa lagi tinggal di daerah tingkat rendah, jadi dia harus pergi ke Yingzhou terlebih dahulu, dan akhirnya ke Zuzhou. Ketika dia tiba di Zuzhou, dia sudah jauh dari daerah tingkat rendah, dan dia pikir dia tidak akan pernah melihat tuannya lagi. Tidak pernah menyangka bahwa sahabat yang dibicarakan Xie Wuneng ternyata adalah orang nyata yang mendominasi guru. Terlebih lagi, Xie Wuneng membawa guru kembali. Aku benar-benar buta ketika aku masih menjadi guru. Aku menganggapmu, bajingan, sebagai murid magang, tapi kamu menusukku dari belakang dan mengatakan hal-hal buruk. Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Si magang telah bertemu dengan masternya. Lu Chen menyambutnya dengan senyuman dan memberi hormat, sama sekali tidak memedulikan omelan dari orang sungguhan yang mendominasi. Orang sungguhan yang mendominasi itu sangat menyebalkan, apa yang Anda pedulikan? Ayolah, aku tidak punya murid magang sepertimu. Orang asli yang mendominasi mendengus. Baiklah, begitu Lu Chen memutar matanya, dia melihat seorang wanita mengikuti di belakang, dan itu adalah Lan Xiang. Lu Chen segera mengabaikan tuannya, tetapi menyapa Lan Xiang dengan senyuman, dan ingin memberi isyarat sujud. Lu Chen bersujud menemui tuannya. Tidak, Lan Xiang terkejut. Bocah bau, jangan menggonggong, dia bukan istri gurumu. Orang asli yang mendominasi bergegas maju dan meraih Lu Chen, tidak membiarkan Lu Chen bertindak sembarangan. Guru dan saudara perempuanku Lan Xiang belum menikah, kami masih tidak bersalah, tolong jangan hancurkan kepolosan kami. Faktanya, ini hanyalah alasan untuk orang sungguhan yang mendominasi, dan tidak ada hubungannya dengan apakah Lu Chen beribadah atau tidak. Orang asli yang mendominasi dan Lan Xiang tidak mengizinkan Lu Chen sujud, itu karena setelah memasuki negeri dongeng, mereka tahu betapa kuatnya keturunan Kowloon di negeri dongeng. Oleh karena itu, mereka tidak ingin Lu Chen, yang juga merupakan keturunan 9 naga, bersujud kepada orang lain dengan santai, bahkan kepada mereka. Itu tidak mudah. Ayo kita pilih tanggalnya, Tuan dan Ibu akan menyelesaikan masalahnya. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Faktanya, dia tidak terlalu sujud, dia hanya berpura-pura menggoda guru dan Lan Xiang, tetapi dia tidak berharap mereka menganggapnya serius. Senang rasanya bisa bersama saudari Lan Xiang, dan aku tidak perlu terlibat dalam hal-hal duniawi. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Pernikahan adalah hal yang sakral, bagaimana bisa ada perbedaan sekuler? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, bahkan di negeri dongeng, ada banyak makhluk abadi yang menikah, dan bahkan kekasih pada akhirnya bisa menikah. Omong kosong, ayo kita bicarakan. Nanti, orang asli yang mendominasi berkata dengan marah.
Tuan, jangan khawatir, Anda akan menyerahkan pernikahan Anda kepada muridnya, dan saya akan memastikan bahwa itu akan sukses. Lu Chen tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, ketika saatnya tiba, saya akan meminta semua tokoh terhormat di seluruh negeri dongeng datang untuk memberi selamat kepada saya, dan saya secara pribadi akan menyaksikan pernikahan guru dan guru. Gulungan, pria sejati yang mendominasi sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang pantat Lu Chen dengan keras. Kamu bodoh, si magang menikah dengan sang majikan, ini adalah generasi terbalik, dasar anak nakal tak tahu malu, kau tak tahu malu demi sang majikan. Aduh, Lu Chen ditendang, tapi dia tidak diusir. Dia hanya berpura-pura kesakitan dan mengusap pantatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak mungkin, level orang sungguhan yang mendominasi terlalu rendah, dan dia tidak bisa ditendang sama sekali. Dia ingin berpura-pura diusir, tapi dia tidak bisa berpura-pura. Orang sungguhan yang mendominasi harus menunggu Lan Xiang menjadi kaisar sebelum memasuki alam abadi bersama Lan Xiang, dan dia memasuki alam abadi lebih lambat dari Lu Chen. Saat ini, Dao Daoren dan Lan Xiang bahkan bukanlah makhluk surgawi yang abadi, tetapi makhluk abadi bumi. Tentu saja, Daois yang mendominasi adalah Earth Immortal yang terlambat, Lan Xiang hanyalah Earth Immortal awal, dan tingkat budidaya Daois yang mendominasi lebih tinggi daripada Lan Xiang. Tanpa dukungan terus-menerus dari sumber daya Lu Chen yang besar, Daois dan Lan Xiang dapat mengolah Earth Immortal, yang dianggap bakat mereka cukup tinggi. Bagi orang lain, waktu untuk memasuki negeri dongeng tidak terlalu lama, dan kini mereka harus berjuang di negeri dongeng kuning. Laut adalah ladang murbei, matahari dan bulan sedang berubah, dan sekarang aku bahkan tidak bisa menendangmu sebagai guru. Pria sejati yang mendominasi menghela nafas dan berkata begitu. Bakat guru sangat tinggi. Selama dia pergi ke Legiun Fanatik untuk berlatih, tidak akan butuh waktu lama bagi kultivasinya untuk mengejar ketinggalan. Lu Chen menghibur. Saudara Dominering memiliki semangat bela diri vulkanik, dan bakatnya sangat tinggi, jadi dia harus mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan kultivasinya akan meningkat cepat atau lambat. Saat ini, kata Xie Wuneng. Terima kasih, Saudara Wuneng atas bantuanmu, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menemukan muridku. Orang asli yang mendominasi menundukkan tangannya kepada Xie Wuneng untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Saat berlatih, dia dan Lan Xiang berkeliling, tiba di puncak Shuangshui secara tidak sengaja, dan berteman dengan Xie Wuneng. Namun, dia mengetahui dari Xie Wuneng bahwa Lu Chen telah tinggal di puncak Shuangshui dan menerima warisan Xie Wuneng, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tetapi Lu Chen sudah pergi ke Zuzu untuk berlatih, dan dia tidak tahu bagaimana menemukan Lu Chen, jadi dia meminta bantuan Xie Wuneng. Xie Wuneng menganggapnya sebagai teman dekat dan membuat pengecualian baginya untuk pergi keluar gunung dan membawanya serta Lan Xiang ke pedalaman Zuzu. Mereka kebetulan datang ke sini, tepat pada saat melihat Lu Chen diburu oleh musuh. Saudara Dominering dan saya sudah cocok dan sudah menjadi teman dekat, jadi jangan khawatir tentang masalah sekecil itu. Xie Wuneng melambaikan tangannya, dan berkata lagi, saudara yang mendominasi, kalian tuan dan murid bertemu lagi. Tugas saya juga selesai, saya harus kembali. Saudara Wuneng, saya akan kembali ke puncak Shuangshui untuk mencari Anda setelah saya berkumpul dengan murid saya. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Terima kasih senior, jarang sekali kamu keluar dari gunung, kenapa tidak datang ke gerbang peri saya sebagai tamu? Lu Chen mengundang. Tidak, lebih baik aku kembali ke puncak Shuangshui untuk hidup mengasingkan diri, agar tidak menimbulkan masalah. Xie Wuneng menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Lu Chen, kamu tahu, aku tidak mampu menimbulkan masalah, dan aku tidak ingin seseorang menemukanku. Ketika semuanya sudah stabil, guru dan saya akan kembali ke puncak Shuangshui untuk menemui Anda. Lu Chen tahu siapa yang ditakuti Xie Wuneng, jadi dia tidak berani memaksanya untuk tinggal, jadi dia harus mengatakannya. Xie Wuneng berselisih dengan Patriark Duanlong, takut Patriark Duanlong mengetahui keberadaannya, dan keluarganya akan hancur. Jika tidak, kultivasi Xie Wuneng tidak mengalami kemajuan, dan dia terjebak di puncak Shuangshui. Oke, aku akan menunggumu menjadi master dan magang di puncak Shuangshui. Setelah Xie Wuneng selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang asli yang mendominasi, lalu berbalik dan pergi. Terima kasih senior, mungkin suatu hari nanti, jika aku membunuh seseorang, kamu bisa dibebaskan dari puncak Shuangshui.
Lu Chen berkata begitu tiba-tiba. Kamu adalah keturunan Kowloon, aku percaya apa yang kamu katakan, kuharap aku akan menunggu sampai hari itu. Xie Wuneng tidak menoleh ke belakang, hanya mengucapkan sepatah kata pun, dan sosok itu menghilang. Bocah bau, kamu cukup mampu menimbulkan masalah, dan akan ada Luo Jinxian yang mengejar dan membunuhmu dengan santai. Setelah Xie Wuneng pergi, orang asli yang mendominasi itu mengerutkan kening, dan bertanya kepada Lu Chen, Luo Jinxian yang besar tadi itu sederhana, dan dia masih orang kuat di tingkat puncak. Kamu hanya berada di tahap awal dari peri sejati. Bagaimana kamu memprovokasi dia? Tuan, mari kita bicara sambil berjalan. Namun, Lu Chen menunjuk ke barat, memimpin Master Domineering dan Lan Xiang pergi ke sana. Setelah dikeroyok oleh 3 guru besar dari Sekte Abadi Yin Xuang, Penatua Agung Mingxian menghilang tanpa jejak, Musou juga dipukuli oleh Xie Wuneng, dan Lu Chen kebetulan bebas. Jika tidak, Lu Chen benar-benar tidak dapat menemukan waktu yang tepat untuk melepaskan diri dari pandangan Penatua Agung Mingxian. Secara paksa melepaskan diri dari tangan Tetua Mingxian yang agung, ini adalah masalah mengungkapkan kartunya, dan dia tidak ingin melakukannya. Lu Chen, sebagai seorang guru, aku hanya ingin bertemu denganmu dan berkumpul denganmu di negeri dongeng, dan aku tidak ingin berlatih denganmu. Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa tim Lu Chen sedang berlatih di Tianxing Xianmen. Mengapa? Lu Chen bertanya. Zuzu memiliki energi surgawi yang tinggi dan tekanan surgawi yang besar, sehingga tidak cocok baginya untuk berlatih sebagai guru. Kultivasi guru dan saudariku Lan Xiang tidaklah cukup, bahkan tekanan abadi Suang Suefeng pun tidak cukup baik, apalagi Zuzu. Setelah bertemu kembali denganmu sebagai guru, aku masih harus kembali berlatih, dan aku tidak bisa tinggal di Zuzu selamanya. Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan demikian. Lu Chen memimpin orang sungguhan yang mendominasi dan Lan Xiang untuk terbang jauh-jauh, dan saat berbicara, dia tidak tahu berapa juta mil mereka terbang. Sebelum dia menyadarinya, dia akhirnya terbang ke Gunung Tianxing dan datang ke tempat yang disebut Tianxing Xianmen. Fei Long memimpin kerumunan keluar untuk menemui orang sungguhan yang mendominasi, dan kegembiraan tidak bisa dihindari. Selama 3 hari berturut-turut, Lu Chen tinggal bersama tuannya untuk menunjukkan rasa baktinya. Tidak mungkin, tekanan surgawi Zuzu terlalu besar, orang nyata yang mendominasi tidak dapat berlatih, dan dia tidak punya pilihan selain mundur dari Zuzu. Jika Lu Chen tidak memanfaatkan waktu ketika Daois tinggal bersamanya, mungkin tidak mudah untuk bertemu Daois lagi di masa depan. Bagaimanapun, orang nyata yang mendominasi terlambat memasuki negeri dongeng, dan wilayahnya jauh lebih rendah daripada Lu Chen, dan kesenjangan antara keduanya akan menjadi semakin lebar di masa depan. Ketika orang sungguhan yang mendominasi memasuki keabadian tingkat menengah dan memasuki Zuzu untuk berlatih, Lu Chen bahkan mungkin tidak tinggal di kota Zuzu lagi, tetapi pergi ke Jalan Tongtian. Pada saat itu, area budidaya keduanya akan sangat berbeda, dan Lu Chen memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi bagaimana bisa mudah untuk bertemu. Namun, selama 3 hari ini, Lu Chen juga melakukan banyak kerja keras, memberikan banyak ramuan utama kepada Daois yang mendominasi dan Lan Xiang, mulai dari yang abadi di bumi hingga yang abadi, ramuan Jiuxuandi, ramuan Jiuxuantian, ramuan Jiuxuanyuan, dan 9 pil esensi sejati yang cantik. Terlebih lagi, ada juga peningkatan keterampilan tempur terbaik tingkat peri, yang juga diteruskan ke Daois dan Lan Xiang. Sedangkan untuk latihannya, Lu Chen tidak perlu mengajarinya. Sebab, Xie Wuneng telah mengajarkan Yuan Gong dinasti Liu He kepada orang sungguhan yang mendominasi. Dengan dukungan sumber daya Lu Chen yang besar, dan dengan bakat tinggi dari orang sungguhan yang mendominasi, saya yakin tidak akan butuh waktu beberapa tahun untuk menembus peri tingkat menengah. Pada hari keempat, Lu Chen pergi mencari Fei Long, dan diam-diam pergi ke sisi Gunung Tianxing bersama Fei Long. Di kaki sisi Gunung Tianxing, di tempat terpencil, terdapat sebuah gua peri rahasia yang kedalamannya ratusan mil. Gua peri ini digali bersama oleh 4 orang, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan secara khusus digunakan untuk menyimpan jalur alam atas, yaitu jalur alam atas aktif di tangan Lu Chen. Awalnya mengira Lu Chen pergi ke Gunung Mingku, mungkin butuh waktu lama sebelum Lu Chen kembali. Oleh karena itu, gua peri yang digali oleh 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, tidak memakan waktu lama, dan pada awalnya relatif dangkal. Namun di luar dugaan, Lu Chen kembali dalam perjalanan menuju Gunung Mingku,
dan keempat orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus itu lengah, sehingga mereka harus bekerja lebih keras untuk menggali. Untungnya, untuk menemani orang sungguhan yang mendominasi, Lu Chen memberi waktu 3 hari kepada 4 orang yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus untuk menggali gua peri ini lebih dalam. Meski begitu, menggali gua peri tidaklah mudah karena adanya tekanan peri. Keempat pria itu, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, menggali dengan putus asa, tetapi mereka hanya menggali lubang sedalam sekitar 100 mil, dan tidak ada cukup waktu. Ketika Lu Chen datang, dia akan melepaskan jalan alam atas untuk mereka pelajari, dan tidak mungkin memberi mereka waktu lagi untuk menggali. Benar sekali, jalan menuju alam atas bukan hanya domain perapal mantra, tetapi juga terkait dengan formasi, jimat, dan organ. Oleh karena itu, Fat Dragon membawa Gao Hai, South Mountain, dan Slender Tiger untuk menggali lubang dan belajar bersama. Bagaimanapun, tinggi, pendek, gemuk dan kurus adalah pengikut setia Lu Chen, dan mereka semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Lu Chen mengikuti Fei Long dan yang lainnya ke dalam gua peri, dan ketika dia mencapai ujung gua, dia mulai menggali lebih dalam dan memperluasnya. Pada akhirnya, Lu Chen dan yang lainnya mengubah ujung gua menjadi sebuah gua besar, dan terdapat lorong vertikal di atas gua, yang persis sama dengan gua tempat puncak Nixue menyimpan lorong alam atas. Kemudian, Lu Chen mengeluarkan lorong alam atas yang bisa dibuka, dan berdiri di dalam gua, jalur alam atas, harta karun tertinggi alam abadi. Melalui lorong itu, kamu bisa naik ke dunia. Jika beruntung, kamu bisa mencapai langit dalam satu langkah. Lewati yang abadi dan langsung jadilah dewa. Keempat orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus melihat ke lorong alam atas. Mata mereka merah, mereka semua bersemangat untuk mencoba, dan mereka semua sangat bersemangat. Jangan main-main, alam atas bukanlah lelucon, nyamuk manapun bisa menggigitmu sampai mati. Lu Chen memandang keempat orang itu, dan berkata dengan marah, semua makhluk di alam atas, termasuk makhluk biasa, memiliki kekuatan ilahi, dan tidak dapat dilawan oleh makhluk abadi. Jika Anda menjadi pemarah, apa yang menanti Anda adalah mimpi buruk. 10. Tidak ada kehidupan untuk mati. Petik 2. Bos pernah ke sana. Gunung Kurcaci bertanya, saya mengambil risiko di alam atas dan hampir dibunuh oleh ikan kecil. Untungnya, saya menyelinap kembali dengan cepat, kalau tidak saya akan mati di alam atas. Lu Chen mengangguk dan mengakui bahwa keempat orang ini adalah bangsanya sendiri dan dapat membagikan rahasia ini. Apakah mungkin untuk berlatih di alam atas? Gao Hai bertanya, dewa bisa, yang abadi tidak bisa. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, tingkat energi alam atas lebih tinggi. Tidak ada energi abadi, hanya energi kuning misterius, yang tidak dapat diserap oleh makhluk abadi. Apakah ada harta karun jenius khusus yang memungkinkan makhluk abadi menyerap energi misterius dan kuning? Harimau Ramping bertanya, sejauh yang aku tahu. Lu Chen tersenyum, dan melepaskan kuncinya, tidak. Maaf, kita tidak bisa pergi ke alam atas, jadi apa yang kita lakukan untuk mempelajari jalur alam atas? Sebenarnya cukup memiliki saluran batas atas, tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk penelitian. Bahkan jika kita telah menelitinya dan dapat meniru jalur alam atas, untuk apa kita membutuhkan begitu banyak jalur alam atas? Haruskah kita menjualnya? Fei Long berkata begitu. Idiot, aku berhutang pada dewa spiritual untuk masuk ke alam atas. Jika aku harus membayarnya kembali, yang terbaik adalah membayarnya kembali. Tetapi jika saya mengembalikan jalan ini ke alam atas, saya tidak akan memiliki jalan ke alam atas, jadi saya tidak akan merasa nyaman. Bagaimana jika suatu saat kita memiliki sesuatu yang mendesak dan perlu pergi ke alam atas, kita tidak mungkin melakukannya. Bukan gayaku untuk tidak memberikan ruang untuk hal semacam ini, jadi kamu harus membuat jalan lain ke alam atas. Kata Lu Chen. Karena itu adalah permintaan Lu Chen, tidak ada lagi pembicaraan tentang tinggi badan, gemuk, dan kurus, dan segera memasuki lorong alam atas, dan mempelajarinya sepanjang jalan. Tentu saja, tidak ada yang berani menyentuh bola dewa di ujung lorong di alam atas. Benda itu mengaktifkan seluruh lorong alam atas, selama seseorang menyentuhnya, itu akan membuka pintu alam atas. Tapi itu berbahaya, tidak ada yang tahu apa yang akan menunggu di depan pintu dunia atas. Bagaimanapun, tidak perlu pergi ke batas atas untuk mempelajari saluran batas atas.
Anda hanya perlu mempelajari komposisi saluran ini dan prinsip pengaktifan saluran, dan itu saja. Lu Chen tahu bahwa penelitian semacam ini akan memakan banyak waktu, tetapi dia masih cukup sabar. Dia menunggu di pintu masuk lorong selama beberapa jam sampai hari hampir gelap, sebelum dia menunggu sampai tinggi, pendek, gemuk dan kurus keluar dari sana. Untuk sementara, waktu yang ada terlalu sedikit, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, berjalan bola-balik di jalur alam atas berkali-kali, tetapi tidak meneliti petunjuk apapun. Pelajarilah pelan-pelan, aku tidak terburu-buru, pokoknya aku harus pergi ke Gunung Mingku untuk membunuh Shuro. Lu Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa hutan Chaotian di negeri ajaib gunung dan laut menyembunyikan dewa roh dari alam atas?" Fat Long tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata lagi, para asura itu benar-benar berani membuat masalah di negeri ajaib gunung dan laut. Apakah kamu perlu membunuh mereka semua? Lupakan dewa roh itu, dia hanya ingin kembali ke alam atas sepanjang hari, dan tidak ingin mencampuri urusan negeri dongeng. Lagi pula, dewa roh itu takut pada penguasa alam abadi, takut mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak berani keluar sama sekali. Kamu hanya berpikir bahwa dewa roh itu transparan. Dia paling banyak bisa melindungi tempat persembunyiannya. Jangan berharap dia membantu tempat lain. Lu Chen memberi isyarat, lalu berjalan keluar, berkata, "Oke, saya sudah lama bola-balik, saya harus kembali. Jika tidak, guru tidak dapat menemukan saya, dan saya tidak tahu apakah saya akan marah." Orang-orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus buru-buru mengikuti sampai mereka keluar dari gua, meninggalkan satu orang untuk menjaga gua peri, dan tiga lainnya mengikuti Lu Chen kembali ke gerbang bintang surgawi. Dan yang tertinggal adalah Fat Dragon. Tempat hantu ini hanya memiliki sedikit energi peri, dan lokasinya terpencil. Siapa yang akan datang ke sini dengan tergesa-gesa? Setelah semua orang pergi, Fei Long melihat kehancuran di sekitarnya, dan berkata dengan marah, "Saya menjaga gua peri, dan tidak ada yang akan datang. Saya benar-benar bosan. Menjaga gua peri adalah hal yang sangat membosankan, dan Fei Long secara alami tidak akan terlalu membosankan sehingga dia hanya menjaganya dan tidak melakukan apapun." Fei Long sedang bermeditasi di pintu masuk gua, berlatih Yuan Gong dinasti Liu He, berlatih di tempat, tanpa membuang waktu. Setelah beberapa saat, Fei Long tiba-tiba membuka matanya, perlahan bangkit, dan bergumam dengan rasa jijik di wajahnya, "Area ini benar-benar tidak bagus, energi abadi terlalu sedikit, dan budidaya di sini akan sepenuhnya mempengaruhi kemajuan. Ini jelas merupakan sebuah tempat kumuh. Saat itu, aku juga buta, bagaimana aku bisa menemukan tempat jelek untuk menggali gua peri?" Petik 2. Naga gemuk mengangkat kepalanya dan memusatkan perhatiannya pada penginderaan daerah sekitarnya untuk melihat apakah ada orang yang lebih tinggi keabadian. Setelah beberapa saat, Fei Long merasa ada banyak energi peri di area seberang, jadi dia memasang mesin udara waspada di pintu masuk gua peri, dan kemudian pergi untuk memeriksanya. Segera, Fei Long datang ke tempat berbukit, di mana energi abadi jauh lebih tinggi daripada di gua peri, dan dia bisa berkultivasi di sini. Fei Long memutuskan untuk berlatih di sini, dan naik ke puncak bukit, duduk di atas batu peri yang menjulang tinggi, tepat pada waktunya untuk melihat gua peri yang jaraknya ribuan mil. Posisi ini sempurna sekali, kamu bisa berlatih sambil menjaga, kamu bisa melakukan keduanya. Fat Dragon sangat senang, dan segera berlatih, dan segera menutup matanya dan duduk. Saat Fei Long jatuh ke dalam samadhi, seseorang datang dari gua peri di seberangnya. Itu adalah dua orang, seorang pria dan seorang wanita, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Itu adalah Dao Daoren dan Lan Xiang. Daois tidak tahu apa yang dilakukan Lu Chen ketika dia keluar. Tapi Lu Chen pergi selama beberapa jam, sampai matahari akan terbenam, tapi dia masih belum kembali, jadi orang asli yang mendominasi itu sedikit cemas. Bukan karena dia takut akan bahaya apapun bagi Lu Chen, tetapi orang asli yang mendominasi akan pergi dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Chen. Orang asli yang mendominasi juga tidak sabar, jika dia ingin pergi, dia harus pergi, dan dia harus segera menemui Lu Chen. Karena Lu Chen belum kembali, dia akan mencarinya dan bertanya kepada anggota Legiun kemana perginya Lu Chen. Di Legiun Fanatik, seseorang melihat Lu Chen dan Fei Long berjalan menuju sisi Gunung Tianxing, dan memberitahunya. Dia menyeret Lan Xiang ke Gunung Tianxing, dan mencari di sepanjang hutan peri yang lebat.
Tetapi ketika Lu Chen turun gunung, dia berjalan di sisi lain, di mana ada tempat yang penuh dengan bebatuan, dan dia sangat merindukannya. Pada akhirnya, orang sungguhan yang sombong menemukan tempat terpencil ini tanpa manusia dan energi peri yang lebih sedikit. Hah, di tempat terpencil seperti itu, ada gua peri. Gua peri ini tidak alami, baru digali. Orang macam apa yang begitu malas sehingga dia berlari menggali lubang di tempat di mana burung tidak buang air besar. Orang asli yang mendominasi memiliki mata yang tajam, dan dia langsung melihat lubang tersembunyi, dan menemukan bahwa lubang itu baru digali. Apakah Lu Chen akan ada di dalam? Lan Xiang bertanya, saya tidak tahu, ayo masuk dan melihat. Setelah pria sejati yang mendominasi selesai berbicara, dia memimpin Lan Xiang, melangkah ke pintu masuk gua, dan masuk ke dalam gua peri. Pada saat orang sungguhan yang mendominasi melangkah ke pintu masuk gua, dia menghancurkan aura yang ditetapkan oleh Fei Long. Fei Long, yang sedang berlatih ribuan mil jauhnya, membuka matanya dalam sekejap, dan melihat sosok Daois dan Lan Xiang menghilang di pintu masuk gua peri. Karena Fei Long baru saja bangun dari samadhi, kungfu masih berjalan cepat di dalam tubuh, energi abadi yang diserap mengubah energi abadi, sejumlah besar energi abadi dengan cepat mempengaruhi seluruh bagian tubuh, dan tenggorokannya juga di bawah pengaruh energi abadi, pada dasarnya. Saya tidak bisa membuka mulut. Oleh karena itu, dia harus berhenti berlatih dan menghentikan latihannya sebelum dia dapat kembali normal. Tapi Liu Hao Yuan Gong agak lambat pulih, ketika dia pulih sepenuhnya dan berdiri, puluhan napas telah berlalu, terlalu banyak waktu yang terbuang. Meskipun alam Daois tidak tinggi, gua peri yang baru digali tidak dalam, dan jalur ratusan mil terlalu dangkal, dan Daois mungkin selesai berjalan dalam waktu kurang dari 10 napas. Ya Tuhan, mengapa nenek moyang datang ke sini dan masuk ke gua peri? Fei Long bergegas maju, wajahnya sangat jelek, dan dia terus berdoa, nenek moyangku, kamu masuk ke gua peri. Tidak masalah di gua peri, jangan memasuki lorong alam atas. Jika Anda benar-benar memasuki lorong alam atas, jangan sentuh manik ilahi itu. Tanda seru. Dalam sekejap mata, Fei Long terbang ke gua peri di seberangnya dan bergegas masuk. Ketika dia berlari ke ujung gua peri dan memasuki gua tempat lorong alam atas disimpan, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Karena dia tidak bisa melihat orang asli yang mendominasi, dan dia juga tidak bisa melihat Lan Xiang. Tak perlu dikatakan lagi, orang asli yang mendominasi pasti telah memasuki saluran alam atas. Ups, leluhur tua, jangan sentuh itu manik ilahi, atau kamu akan mendapat masalah besar. Fei Long sedang terburu-buru, dan hendak berlari ke pintu masuk lorong di alam atas, tetapi tiba-tiba mendengar ledakan teredam dari dalam lorong. Segera setelah itu, seberkas cahaya melintasi lorong alam atas, seperti seberkas cahaya, menerangi dunia. Aku bercabang, leluhur membuka jalan menuju alam atas, dan dia pasti akan memanjat. Tidak mempedulikannya, dan berlari langsung ke lorong alam atas, mencoba menarik kembali orang sungguhan yang sombong sebelum orang sungguhan yang sombong itu naik ke alam. Sayangnya, sebelum dia berlari ke ujung lorong, cahaya dari lorong itu tiba-tiba menghilang. Ini, sudah berakhir, sudah berakhir. Lampunya menyala, dan gerbang alam atas terbuka, cahaya menghilang, dan gerbang alam atas ditutup. Leluhur tua, telah pergi ke dunia. Pada saat itu, hati Fat Long menjadi dingin, dan dia dengan cepat berlari ke ujung lorong. Benar saja, di ujung lorong di alam atas, tidak ada orang sungguhan yang sombong, tapi ada celah yang menutup. Dalam sekejap mata, retakan itu berada di bawah hidung Fei Long, dan langsung menutup. Manik dewa di ujung lorong dengan cepat memudar, dan akhirnya menjadi redup. Fei Long sangat cemas hingga kepalanya dipenuhi keringat dingin, dia segera mundur dari lorong alam atas, berlari keluar gua, melepaskan kesadarannya dan kembali ke gerbang peri untuk mencari Lu Chen. Tidak lama kemudian, Lu Chen bergegas mendekat, dengan ekspresi cemas dan gelisah di wajahnya. Masalahnya mendesak, dan Lu Chen tidak punya waktu untuk menyalahkan Fei Long, jadi dia langsung masuk ke jalur alam atas, dan pergi ke alam atas dengan putus asa untuk mendapatkan kembali orang asli yang mendominasi.